Amalan sunnah bulan Ramadan yang dianjurkan Rasulullah dan pahalanya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga kita menjadi manusia yang selalu bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada manusia pilihan Allah, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya serta para sahabatnya dan orang-orang beriman yang senantiasa mengikuti akhlakul karimah hingga akhir zaman. Amin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah sambutan menjelang bulan Ramadan, Rasulullah mengatakan, "Wahai manusia, sungguh telah datang pada kalian bulan Allah dengan membawa berkah, rahmat, serta magfirah. Di bulan ini nafas-nafasmu menjadi tasbih, tidurmu ibadah, amal-amalmu diterima, dan doa-doamu diijabah. Bermohonlah kepada Allah Rabbmu dengan niat yang tulus dan hati yang suci, agar Allah membimbingmu untuk melakukan siam dan membaca kitabnya. Celakalah orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan yang agung ini." Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Semua pahala amal ibadah seseorang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa Allah melipat gandakan pahala setiap amal kebaikan menjadi 10 hingga 700 kali lipat pada bulan Ramadan ini. Namun, untuk meraih pahala ini, tentunya seorang muslim harus bersungguh-sungguh dalam menjalankannya. Berbagai amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk dikerjakan di saat bulan Ramadan antara lain. Yang pertama adalah tadarus Al-Quran. Bulan Ramadan disebut memiliki kaitan erat dengan Al-Quran dan malaikat Jibril, sebab salah satu malam di bulan Ramadan diketahui merupakan waktu pertama kali diturunkannya wahyu Allah, yaitu Al-Quran, kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Selama bulan Ramadan, umat Islam juga sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran dan menghatamkannya, sebagaimana hadis berikut. "Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana fayudarisuhul Quran," yang artinya Jibril menemuinya pada tiap malam-malam bulan Ramadan dan dia bertadarus Al-Quran bersamanya. Hadis riwayat Bukhari. Amalan yang kedua adalah makan sahur. Sebagian orang menganggap makan sahur sebelum menjalankan ibadah puasa Ramadan bukanlah sesuatu hal yang penting. Padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Makan sahur adalah berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya, walau kalian hanya meminum seteguk air, karena Allah dan para malaikat mendoakan orang yang makan sahur." Hadis riwayat Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Amalan yang ketiga adalah bersedekah. Seperti yang diceritakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis sahih berikut ini. Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, dan kedermawanannya semakin menjadi-jadi saat Ramadan, apalagi ketika Jibril menemuinya.
dan Jibril menemuinya setiap malam bulan Ramadan. Dia bertadarus Al-Quran bersamanya, maka Rasulullah sangat dermawan dengan kebaikannya, laksana angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Amalan yang keempat adalah melafalkan doa. Hal ini seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 manusia yang doa mereka tidak akan ditolak. Yang pertama adalah doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua adalah doa pemimpin yang adil. Dan yang ketiga adalah doa orang yang teraniaya. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Hibban disahihkan oleh Imam Baihaqi. Jadi, bagi orang-orang yang berpuasa, perbanyaklah berdoa, karena doa orang-orang yang berpuasa itu akan diijabah oleh Allah sampai dia berbuka. Amalan yang kelima di bulan Ramadan adalah memberi makan orang yang berpuasa. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam hadis berikut ini. Barang siapa yang memberikan makan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ahmad, An-Nasai dalam As-Sunan Al-Kubra, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Sedangkan amalan yang keenam adalah i'tikaf. I'tikaf merupakan istilah untuk umat Islam dan saat berdiam diri sambil berdoa di masjid pada waktu sepertiga akhir bulan Ramadan. Pahala bagi siapapun yang dapat mengerjakannya sungguh tak terbatas. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan Allah. Kemudian istri-istrinya pun iktikaf setelah itu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad, dan yang lainnya. Hendaknya ketika beriktikaf seseorang menyibukkan diri dengan melakukan ketaatan seperti berdoa, zikir, bersolawat pada Nabi, mengkaji Al-Quran, dan mengkaji hadis. Amalan yang ketujuh di bulan Ramadan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sholat malam. Sholat malam diantaranya adalah sholat tarawih, sholat witir, dan tahajud. Sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, barang siapa yang salat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amalan yang ke-8 adalah umrah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umrah ketika bulan Ramadan sama dengan menunaikan haji atau haji bersamaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian amalan-amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan melipat gandakan pahala setiap amalan kebaikan menjadi 10 hingga 700 kali lipat jika dilakukan pada bulan Ramadan. Semoga kita dapat menjalankan amalan-amalan yang sangat besar pahalanya di bulan Ramadan ini dan dapat mempertahankannya pada 11 bulan-bulan berikutnya, agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang agung ini, dan semoga kita menjadi hamba yang bertakwa dan pada akhirnya kita terhindar dari siksa api neraka. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.